Diperkenalkan, saya Nyoman Ayu Sudana, umur 65 tahun. Masih muda, Pak? Masih muda. Masih muda. Ya. Apa yang menjadi ciri nasionalisme yang berlandaskan Pancasila? Saya kira itu persoalannya. Lalu saya menginginkan nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini dapat memiliki paling tidak 3 karakter. Yang pertama itu memiliki karakter berkesadaran berbangsa bernegara. Kenapa? Kita menghadapi globalisasi yang terlalu besar, ya. Anak-anak kita yang sekarang tidak ada di bumi Indonesia dan ada di berbagai negara, ya termasuk anak saya itu sering berpesan kepada bapaknya, Pak, jangan ngomong nasionalisme, kita cari makan di Amerika. Akhirnya ini kan mengerikan pada anak-anak kita. Saya kira anak-anak kita banyak yang bekerja, tapi dia tidak ingin disebut tidak nasionalis, dia nasionalis. Lalu yang kedua, yang paling menjadi isu bagi saya itu adalah masa depan bangsa ini menghadapi masalah tentang pluralisme dan multikulturalisme. Karena itu nasionalis Indonesia yang bahasa Indonesia ini harus mempunyai karakter yang memuliakan pluralisme dan multikulturalisme. Itu saya kira semua orang sadar masa depan kita itu dalam pemahaman pluralisme itu yang luas. Lalu yang ketiga yang saya rasakan selama ini, ya saya kira teman-teman banyak yang juga pernah ke India atau beberapa negara lain, kita kehilangan jati diri bangsa. Mas Bayu ini kan anggota gerakan jati diri bangsa dengan kami ini. Jadi nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila harus mempunyai karakter jati diri bangsa. Terutama saya kira pilar pertama itu benar-benar yang harus berketuhanan yang besar. Bagaimanapun gerak dunia sekularisme modern ini, dia tetap menjadi bangsa yang religius. Nah, saya kira 3 hal ini menjadi suatu karakter penting dalam rangka kita mengembangkan civic nasionalisme, ya, nasionalisme kewarganegaraan, di mana asas-asas saya selalu mengaitkan tanpa suatu demokrasi, civic nasionalisme itu nonsen. Jadi demokrasi kita, demokrasi kita kembangkan dan itu menjadi prasyarat untuk membentuk nasionalisme berdasarkan Pancasila yang mempunyai karakter, ya, berkesadaran kebangsaan yang tinggi, berkarakter menghargai pluralisme dan pluralisme, dan berkarakter memuliakan jati diri bangsa. Saya kira itu masukan saya. Suhardono 67 tahun, ya, dari Institut Teknologi Agitama Surabaya. Apa yang diungkapkan oleh Pak Naya betul. Yang nomor 3 itu perlu dilengkapi. Jati diri bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi HAM. Pelan-pelan, Pak. Menjunjung tinggi HAM, menggalang persatuan dan kesatuan, mendahulukan musyawarah mufakat, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi jati diri bangsa Indonesia ini hendaknya diarahkan ke sana. Jadi kami hanya melengkapi dan usulan. Yang berikutnya, di dalam kongres ini kita mengarah pada peneguhan, reaktualisasi dan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila.
Berarti dalam rekomendasi itu mohon mengarah ke sana. Bagaimana meneguhkan atau mengkokohkan nilai-nilai Pancasila lewat nasionalisme itu adalah membendung masuknya pengaruh bangsa asing yang mampu melunturkan kebangsaan. Jadi melunturkan nasionalisme bangsa Indonesia ini. Contohnya ini kami tidak usah ditulis apa yang saya lihat di Jerman. Itu setiap jam 10 TV apa saja, televisi apa saja, itu menayangkan kegagahan dan keberhasilan nasi. Sedangkan kita tahu bahwa nasi itu ibarat penjahat dunia, namun kebanggaan bangsa Indonesia, kebanggaan bangsa Jerman yang ditunjukkan lewat itu telah membangkitkan nasionalisme yang kuat. Überals itu sampai sekarang masih tertanam di sana. Yang mana di dalam mengkokohkan nasionalisme itu hendaknya mengurangi, membatasi propaganda bangsa asing ke wilayah Republik Indonesia lewat mass media cetak, kemudian mass media elektronik maupun melalui teknologi canggih saat ini. Ini mengkokohkan, mereaktualisasikan itu dengan memberikan penampilan dari pakar, tokoh, pemerhati Pancasila hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekali lagi saya tekankan, hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebab saat ini bangsa Indonesia, manusia Indonesia itu sudah lebih consumable, jadi lebih konsumtifnya yang ditonjolkan. Ini perlu. Yang kedua, di dalam merevitalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui nasionalisme, yaitu mendudukkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Naja itu, ini yang sementara kami utarakan. Terima kasih. Baik. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya agak ingin mengusul agak teknikal gitu ya. Artinya bagaimana perumusan ini dibuat gitu. Buat saya yang pertama, jadi tidak isi seperti ini yang akan saya usulkan, karena ini juga akan debat lagi ya. Misalnya nomor 3 Pak Nyoman di atas itu saya pun sudah punya outline yang sangat saya yakini sebagai bagian yang penting, tapi bisa juga nanti dari sudut lain akan menjadi lebih penting lagi dari sudut pandang lain ya. Jadi buat saya teknisnya gini, kesimpulan itu kesimpulan rekomendasi itu mungkin semacam pengantar atau apa namanya satu, terus cukup abstrak kecil dari makalah, satu alinea tidak lebih gitu ya. Kalau memang pembicara ada 3 makalah, terus masuk kepada rekomendasi pada level action gitu, pada apa sih, menggoreng lagi gitu ya. Jadi kalau kita terlibat lagi kepada konsep itu tadi, masukkan ini harus ketuhanan yang Maha Esa, atau tadi Pak Nyoman coba apakan tadi usulnya ya. Saya ini coba 1, 2, 3 di atas ya. Ini berkarakter, berkesadaran, bernara. Itu kan sebuah wacana yang memang sudah kita diskusikan. Otomatis itu sudah inklusif ketika kita diskusi tentang nasionalisme. Saya bisa pula mengatakan
kenapa tidak berkedaulatan rakyat yang pertama sekali dulu, karena nggak mungkin kita punya kesadaran begini kalau tidak ada merehabilitasi rasa memiliki, rasa kebanggaan, karena ini sudah habis, sudah diwujudi semua ya, kita tidak bisa mengharapkan ini dan itu. Nah karena itu buat saya mungkin yang teknikal tuh buat semacam pendahuluan, biar pula lah nanti masing-masing punya pendahuluan di setiap grup kecil. Isinya cukup satu alinea kesimpulan apa yang diutarakan dari masing-masing pemakalah, supaya jangan hilang substansi itu. Kemudian B masuk rekomendasi yang intinya lebih banyak kepada program action. Artinya tadi kan Bapak yang Pak Suhadono barusan bicara misalnya tadi mereaktualisasi, merevitalisasi, itu apa persisnya dari mau, dan barangkali itu sudah lebih konkret. So, semuanya kita bercita-cita begitu. Jadi harus ada sebuah penjabaran yang lebih action sifatnya gitu. Baik. Silakan Pak. Kalau bisa juga boleh dicatat ya, terus memudahkan dikumpulkan, karena mungkin nggak semua bisa rekam. Iya, saya kira cepat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminuddin Kasdi dari Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Timur. Saya juga dari Universitas Negeri Surabaya. Usulan saya, karena ini kongres, kemarin itu sudah merupakan suatu kegiatan yang bersifat top down. Jadi ada pemerasaran yang kemudian kita menanggapi. Karena ini kongres sudah tentu harus menampung aspirasi dari peserta kongres. Oleh karenanya sekarang bersifat bottom up. Artinya apa? Seluruh anggota komisi ini punya hak untuk menyampaikan aspirasi mereka. Nah, sehubungan dengan itu saya usulkan secara teknis, boleh jadi pada waktu jam tertentu, lama tertentu misalnya 4-2 jam, itu merupakan satu curah pendapat. Jadi katakanlah pandangan umum. Nah, dari pandangan umum nanti kemudian dikumpulkan dan kita membentuk tim perumus. Dari pandangan umum nanti akan disingkat lagi, akan dirumuskan lagi mana-mana yang sudah ada dijadikan satu dan sebagainya, dan nanti akan menjadi suatu rekomendasi bagi kita semua. Dan yang terakhir nanti kita akan serahkan pada pleno komisi sebagai rekomendasi kita, begitu. Dengan demikian kan kita juga tidak menghilangkan hak dan partisipasi dari peserta kongres ini dengan referensi apa yang telah kita bicarakan kemarin. Oleh karena itu sekali lagi boleh jadi kita punya cukup banyak waktu, dibatasi aja misalnya 1,5 jam untuk menyampaikan pandangan umum, kemudian nanti itu diidentifikasi dan dibentuk tim rumus untuk merumuskan kembali dari pandangan itu menjadi satu rumusan dari komisi 2 ini. Terima kasih. Nama saya Ngusmanto Pak, dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya setuju dengan Bapak yang barusan bicara tadi ya, dan oleh moderator sudah oke gitu ya. Yang saya ingin sarankan di rekomendasi ini gitu, saya memimpikan manusia Indonesia yang ideal ya. Manusia Indonesia yang ideal itu kepalanya isinya Pancasila, dadanya merah putih, kakinya NKRI. Langkah kemanapun itu akan benar karena dibimbing Pancasila dan disemangati merah putih walaupun sulit. Jadi kita buat gambar kepalanya Pancasila, dadanya merah putih, kakinya NKRI. Kemanapun langkahnya, kan dibimbing Pancasila, diberi semat merah putih, akan ke arah yang kita impikan tadi, yang kita proyekkan itu. Ya. Ini pertama. Ya. Kemudian yang penting lagi saya juga ingin sampaikan bahwa nasionalisme seperti apa sebenarnya yang kita impikan itu. Ya. Kita kalau diskusi soal nasionalisme, saya pikir banyak sekali ide-ide kita gitu ya. Contohnya gitu ya, mengkritik pemimpin itu wujud nasionalisme saat ini. Terus saya juga sedih gitu, RI 1 ya, dan pemimpin-pemimpin yang lain itu alergi menyebut Pancasila.
Makanya waktu saya ikut kongres ini saya tersenyum gitu. Oh ternyata masih ada orang yang suka Pancasila, kira-kira gitu ya. Jadi sekali lagi saya kepingin di rekomendasi itu nanti kawan-kawan itu menjabarkan juga nasionalisme seperti yang diajarkan Pancasila itu seperti apa gitu, mengkritik pemimpin gitu ya, memberi masukan dengan banyak pihak, tapi itu untuk kepentingan umum gitu ya. Nah kemudian tidak harus memanggul senjata nasionalisme itu gitu, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Tapi yang paling penting kami ingin kepala Pancasila, dada merah putih, kakinya NKRI. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Di belakang adalah pendidikan itu dikasih penghargaan atas kekayaan. Nah, maksudnya penghargaan atas kekayaan, penghargaan atas kreativitas, maksudnya kekayaan. Kekayaan bangsa itu Maksudnya kekayaan termasuk ya kekayaan itu macam-macam lah. Alam bisa. Karena ini masalah kreativitas, Pak. Ada hubungannya dengan masalah kreativitas. Kekayaan atau kekayaan? Iya, kekayaan. Bisa Pak, itu payungnya. Jadi national building itu ada 3. Kedaulatan pendidikan politik, berdikari di bidang ekonomi dan kebudayaan. Ya kurangnya, kurangnya. Tapi kan apa namanya aksesibilitasnya sudah ada. Terus nanti disabilitas, Pak. Jadi payungnya dulu disebutkan ke depan. Nanti terlalu apa namanya disit itu. Dan penting nih kreativitas bangsa titik itu jangan lagi serta itu. Coba jadikan supaya jangan lagi panjang kalau yang titik. Kalau kita tuh berdaulat apa enggak berdikari Pengembangan Pada itu harus ada itu. ya. Pada ini bahasanya titik ini kan kreativitas bangsa gitu ya. Gak ada yang salah. Kan kesimpulan nanti dia Ya, sampai seberapa di satu sisi kita harus sampai Nah, ini media massa lain ini menolak untuk itu sampai selanjutnya bisa juga itu itu tidak mungkin peranan media massa juga soalan prinsip Prinsip yang mendasar, kedaulatan bidang politik itu mendasar sekali. kalau itu mengembangkan kedaulatan bidang politik ekonomi dan sebagainya. kampanye negara kan sini nanti masukin poinnya jago kamu merdeka. bawahnya kan ada lagi. Ini udah ada dulu. Serta ini diapa sama tidak. Kalau Bapak dan Ibu pernah mengikuti sidang pembuatan penyusunan undang-undang, mohon maaf kalau ada anggota dewan di sini. Anggota DPR, anggota dewan itu sangat otoriter, bahkan umpat-umpat, tidak ada persoalan, tetapi pemerintahnya harus dengan sopan. Dan dia selalu mengancam ada contempt of parliament, ya, ada contempt of parliament dan segala macam, sehingga masalah ini tidak sehat. Hari ini berakibat pada penyusunan undang-undang ketika pasca reformasi itu sekali kita lihat bahwa undang-undang itu tidak kondusif, penuh tekanan-tekanan. Dan kita harus tahu juga bahwa tekanan-tekanan itu tidak murni dari anggota dewan, tetapi mungkin itu dari pesanan-pesanan, termasuk pesanan-pesanan dari luar. Maka ketika reformasi aliran-aliran dana yang lewat LSM, baik itu nanti lewat pemerintah dan DPR, itu sangat kuat dan itu berpengaruh. Itu yang kedua, nanti apa perumusannya. Yang ketiga, dari yang saya katakan kelembagaan tadi, dan kemudian kita memahami bahwa hasil pemilu 2009 itu saya tidak tahu persis, ada yang mengatakan bahwa tidak lebih baik dari hasil 2004. Kalau saya katakan tadi 2004 tidak lebih baik dari Dewan Perwakilan sebelumnya, maka 2009 tidak lebih baik dari 2004. Dan kemudian partai-partai pun itu sudah pragmatis. Yang penting dia bukan mengangkat negarawan, yang penting bagaimana partainya mendapat suara terbanyak, sehingga terus terang badut-badut itu ada diusulkan. Katakanlah mungkin Mandra itu apa sih? Saya tidak ngejar 4, tapi Mandra itu apa sih? Dia punya kelebihan tertentu, bidang lucu-lucu, tetapi apakah dia memiliki kemampuan di bidang
konstitusi atau tidak. Nah ini yang mungkin juga perlu diperhatikan. Dan demikian persyaratan-persyaratan dan kemudian kualifikasi anggota dewan itu harus diperhatikan. Dan kemudian ketika sudah menjadi anggota dewan, apakah ini ya perlu rekomendasi atau apa, itu perlu dibekali dengan sesuatu yang seharusnya dia bisa lakukan. Ini bisa dilakukan lewat DPR maupun lewat partai-partai yang ada, sehingga negarawan yang seharusnya muncul, negarawan sekarang kalah sama selebritis yang ada. 3 hal ini yang perlu saya ungkapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kongres yang dimuliakan Allah, semoga kita tetap berada di dalam lindungannya. Yang tinggal menunggu beberapa detik-detik lagi, sudah berakhirlah Kongres Pancasila pertama di Indonesia. Dan katanya kemarin, jangan lagi ada Kongres kedua. Padahal Kongres Pemuda tahun 1926 di Jogja gagal. Baru Kongres kedua 28 Oktober di Jakarta menghasilkan 3 poin. Kalau sudah sampai kepada seseorang, dia harap dikurangilah pemikiran-pemikiran kita ke sana. Saya 3 kali calon anggota DPR, DPRD bukan DPR pusat, DPR Jember, gagal terus. Yang ketiga sudah 90% goal. Ya, saya bawa rekomendasi Bung Akbar, Bung Krapur, dan ada dari beberapa penting lagi dari Golkar. Kita berhadapan dengan bos kita di depan ini, karena beliau ini salah satu anggota di UNED itu di Dewan Pertimbangannya lah. Nah, Jadi pertama, mari kita dengar pendapat, masukan, tanggapan dari Bapak Ederbel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Rodik dan Pak Sabar. Saya sangat bangga dengan hasil pekerjaan dalam panitia dalam Kongres Nasional Pancasila ini, dan saya membaca secara cepat karena baru dibagi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Isi rekomendasi. Saya mengusulkan, ini sepeda pendapat dari salah seorang floor, lebih tajam dengan kata-kata misalnya menyempurnakan Undang-Undang Nomor 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tolok ukur filosofis Pancasila. Saya melihat kenapa ini, latar belakang pemikiran saya adalah pada pasal 15 Hakim Konstitusi. Ini Mahkamah Konstitusi adalah sangat mustahab, sangat mutlak dikaitkan dengan mempertahankan Pancasila sebagai nilai dasar kita berbangsa dan bernegara. Tapi di dalam pasal 15, Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Ini penilaian relatif. Adil, relatif. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, lebih relatif. Kita sudah memperoleh banyak masukan, tanggapan, dan saya berharap sesi kedua ini tidak hanya sifatnya masukan kepada panitia pengarah, tapi juga saling memberi komentar terhadap pendapat atau usul dari peserta yang lain. Kemudian dipertahankan dan dikembangkan secara sengaja, bukan kebetulan, sengaja. Ini dari Romo kepada Heri. Kemudian bersungguh-sungguh dan konsisten. Melalui apa? Ini relevan untuk Bapak Ibu sekalian, adalah peraturan perundangan dan kebijakan dalam berbagai sektor kehidupan kenegaraan. Kemudian dalam hal ini saya setuju dengan Pak Hendro. Inilah peran perguruan tinggi. Bagaimana ada undang-undang atau perpres atau apa yang menempatkan perguruan tinggi sebagai badan pengkajian
dan pengembangan kebudayaan Pancasila. Dan saya tadi mau minta izin ke Pak Taufik untuk ke sana, ke Komisi 1. Begini Pak, gimana di sini peluang agar Mahkamah Konstitusi bisa terbentengi oleh Pancasila? Karena ini posisi ini sangat strategis. Ini harus kuat. Di sini tidak disinggung sama sekali. Saya mengharapkan bisa ada suatu tambahan ayat atau apa saja di sana yang memberikan kekuasaan kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal Pancasila, dalam hal implementasi Pancasila. Itu di mana Pak? Secara substansial saya setuju dengan yang diusulkan Pak Indro, adanya perubahan tentang Undang-Undang Konstitusi asal tidak membuka kotak-kotak Pandora. Saya khawatir dengan oportunis itu bisa membuka kotak Pandora. Tapi kalau Bapak Ibu berkeyakinan bahwa teman-teman DPR dan Mahkamah Konstitusi mampu mengusulkan rencana yang lebih baik, saya setuju, sangat setuju. Tapi saya agak khawatir dengan oportunis akhir ini, Pak. Tapi saya setuju bagaimana prinsipnya kalau memungkinkan atau lembaga mana yang mampu mengaudit itu. Jangan ada kesan kita kalau kita sudah ragu, apalagi yang dikhawatirkan nanti diambil orang barat, orang mana, negatifnya diangkat, positifnya hilang, itu biasa. Apalagi pers biasanya gitu. Biasanya positifnya. Jadi kita buat rumusan-rumusan yang pasti dan benar. Karena masih di sini ada yang senantiasa, di sini juga ada kesenjangan yang itu. Nanti di dalam berita akan dimuat Pancasila masih melahirkan kesenjangan, masih senjang, nanti berbahaya. Itu mungkin dalam rumusannya kita akan buat nanti yang sudah given, yang positif pasti. Tidak ada keraguan sedikit pun dengan sehingga dalam rumusan pun kata-kata yang bisa ambigu, different kita hilangkan. Pada dasarnya dua konsepnya sudah. Suatu penarikan ke atas sebagai dengan langsung daripada huruf ranking itu artinya sintesa, tapi sekaligus mendudukkan si sintesa itu sebagai sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada dua itu besar yang sudah berkembang itu. Nah, jadi saya berpijak pada sini, maksud saya adalah justru ini saya jadikan pijakan untuk omongan bahwa kita ke depan juga harus menjadikan Pancasila, membangun kembali the body of knowledge baru, nanti kemudian barangkali Mas Akom bisa bawakan untuk jadi konten dan disebut Pak Irianto juga untuk mahasiswa kita itu adalah artinya itu untuk menunjukkan bahwa ya sudah kita ikuti saja Bung Karno, walaupun Bung Karno sebetulnya juga hanya menggebah kita punya semangat saja sebetulnya dengan gaya ini. Nah, maksud saya adalah bahwa yang semacam itu adalah bukan hal kecil dan mungkin masih bisa diikuti banyak hal lain yang harus kita selesaikan. Artinya sampai hari ini kita bahkan dalam rangka Pak Budiono jadi calon wakil presiden saja dipersoalkan antara neoliberalisme dengan kerakyatannya, yang dimana kerakyatan tersebut juga adalah lahir dari Pancasila itu sendiri. Ini kan sebetulnya saya kira justru karena di satu sisi dulu Bung Karno menggebah begitu hebat tentang Pancasila, atau bagaimana kita hidup dengan Pancasila itu sendiri, tetapi lain pihak akhirnya kita sendiri sebetulnya damai, karena secara realitas barangkali nilai yang ada belum bisa teruji, atau paling tidak sintesanya itu sendiri belum jadi barangkali. Sebagai satu sistem nilai yang berkadar filosofis, mengapa demikian? Karena memang ada banyak nilai yang tidak filosofis. Tapi nilai ini nilai filosofis. Meskipun orang mengatakan bicara nilai pasti bicara filsafat. Tapi kita tahu sekarang kata nilai di Indonesia itu artinya sangat karu-karuan. Nilai bahkan bisa berarti harga, nilai bisa berarti skor. Kalau ada orang datang nonton badminton terlambat, sudah main beberapa menit, bertanya pada temannya yang datang sejak awal, nilainya berapa skor. Nah, kenapa rumusannya
berbunyi seperti itu, satu sistem nilai yang berkadar filosofis Pancasila kok sebagai lagi ya? Pancasila, waduh kok ada dua sebagai, tunggu. Baru koma nanti. Nah, ya, mendasar dan koma lagi, koma dan merangkum berbagai bidang kehidupan senantiasa menantang untuk didiskusikan, ditafsirkan, dikritik, dan sekaligus menjadi alat analisis kritis bagi ideologi lain atau kritik ideologi yang harus dikembangkan terus-menerus. Jadi body of knowledge yang dibayangkan oleh Pak Bu di sini direkomendasikan memang untuk senantiasa dipikirkan, dikembangkan, jangan sampai lalu terus dibiarkan begitu saja. Nah, ini semua adalah wacana teoretikal, praktikal supaya itu bisa terjadi. Nah, orang harus bergerak untuk itu. Sudah ada pusat kelas studi, tetapi terus masyarakat harus proaktif membuat kelompok-kelompok ini. Nah, ini tadi karena Pak Arkom bercerita tentang kantor sekretariat wakil presiden. Sebelum itu saya bersama Profesor Kailan memang diundang di sana juga untuk bicara itu. Lalu kantor wakil presiden mengundang katakanlah dalam tanda petik stakeholder Pancasila dari 12 kantor kementerian dan badan-badan. Enggak. Maksudnya adalah negara dalam hal ini pemerintah tetap bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan Pancasila maksudnya itu. Nah, selama ini dalam tanda petik itu masyarakat malah, ya terutama masyarakat kampus yang masih terus mengembangkan, bahkan hari ini kita berkongres di sini. Ya alhamdulillah bahwa satu lembaga kenegaraan seperti Mahkamah Konstitusi sangat peduli, bahkan jujur saja kongres ini 90% lebih yang membiayai adalah Mahkamah Konstitusi. Yang memberi fasilitas pelaksana fasilitas bagaimana adalah UGM. Jadi ini kita bersyukur kita memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi yang ketuanya orang kampus yang peduli dengan Pancasila, gitu ya. Yang kebetulan beliau itu dosen guru besar UI yang diluluskan doktornya dari UGM, gitu. Nah, ini kan ya ada lah. Sejarahnya itu sebenarnya sepele, menurut saya ini bukan rahasia, tapi bukan rahasia aib. Ini bermula dari gerenengan dua tokoh itu, Profesor Sutaryo dan Profesor Mahfud gitu. Tapi iya Pancasila, gimana Pak? Ini harus ada, ya sudah. Pokoknya kami siap memfasilitasi. Loh, itu loh. Ini yang dimaksud Pak Irianto itu. Memang pemegang kekuasaan ini sangat penting. Maka kalau memang diperlukan, yang keempat tadi rekomendasi kita, di samping menyerukan supaya pendidikan Pancasila diberikan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, kalau perlu memang apa perlu kita juga rekomendasikan untuk suatu judicial review terhadap undang-undang Sisdiknas khusus pasal mengenai yang memuat mata pelajaran wajib itu. Bisa saja, mengapa tidak? Kalau perlu dari kelompok ini kita tulis nanti, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya dari Jawa Timur, bukan dari perguruan tinggi, tapi dari PSM. Nama PSM kami Pusat Kajian Komunitas Indonesia. Sudah 10 tahun kami melakukan upaya sosialisasi Pancasila yang sudah hidup sejak reformasi. Berkali-kali kami menyelenggarakan seminar implementasi nilai-nilai Pancasila. Alhamdulillah kalangan guru dan akademisi itu bisa kami ada bekerja sama dan sudah terbangun satu kekuatan untuk melakukan apapun, termasuk datang rame-rame ke Mendiknas Pak Bambang Susatyo. Dan bahkan lebih dari itu kami pernah melakukan CR ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang KKR yang tidak memuat Pancasila sebagai dasar pertimbangan. Kami permasalahkan dalam sikap itu, kalau Pancasila masih dijadikan sumber dari segala sumber hukum, mengapa undang-undang ini tidak mencantumkan Pancasila? Dan alhamdulillah JR kami diterima oleh Mahkamah Konstitusi sehingga Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dinyatakan batal. Inti pokok malah dibatalkan, yaitu bagaimana menjalankan, melaksanakan, menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang digugat Soeharto kok malah sifatnya gugatan. Terus saya aneh pemikiran bangsa ini, padahal sasarannya menurut Sri Suasono itu memang mau membubarkan negara ini dengan cara Pancasila. Coba kita sadari betul deh. Jangan sentimen atau subjektivitas yang lebih. Nah, terakhir saran saya memang larinya nanti mau tidak mau kepada pendidikan. Pendidikan dulu yang namanya P4 itu juga adalah salah satu bentuk proses pendidikan, apa penataran, kemudian penyuluhan, kemudian yang terakhir itu simulasi. Jelas itu metode-metodologi dalam pendidikan. Nah, sekarang kita ingat pada dihajar, ada trikon ya, masyarakat dan sekolah, kemudian keluarga. Keluarga adalah ranahnya privat, tapi sekolah dan masyarakat adalah ranahnya publik. Itu tolong mudah disitu pendidikan masyarakat di dalam rekomendasi kita itu saja. Tapi beliau berarti dari ketua rektor sekarang koordinator penasehat atau pertimbangan. Karena guru rektor bukan oleh Pak Edi Suasono, Edi Suwandi Hamid, rektor UI. Itu ada baiknya juga di bahasa Jawanya apa ya, diberdayakan, sudah berpikir, karena rektor-rektor itu mengurusin kampus saja, suruh berpikir untuk kepentingan negara juga. Itu direkomendasikan usul saya. Nah, sekarang terakhir khusus untuk Gajah Mada, persoalan Pancasila adalah persoalan tidak sekedar filosofis, tapi persoalan politis, persoalan hukum, persoalan budaya. Usul saya kepada rektor terhormat UGM, mohon fakultas Soskol, kemudian hukum dan sasgaya, sekarang namanya ilmu budaya, ditugasi untuk mengelaborasi dan mengembangkan Pancasila. Tidak hanya fakultas filsafat saja, fakultas filsafat. Terima kasih. Terima kasih Pak Westre. Dan sebenarnya yang dimaksud Pak Westre dengan tokoh-tokoh masyarakat bukan hanya aparat atau penyelenggara negara, itu sudah ada di dalam rekomendasi yang pertama. Jadi dengan demikian tidak perlu dibuat lagi. Nah, di samping telah berdiri pusat-pusat studi Pancasila di sejumlah perguruan tinggi, seyogianya masyarakat. Jadi tidak perlu dikatakan tokoh masyarakat mengandung semuanya, baik tokohnya maupun organnya. Artinya tidak perlu harus disebut tokoh-tokoh masyarakat, tapi ya masyarakat itu pasti ada tokohnya. Jadi dengan demikian saya kira tidak perlu lagi diubah. Nah, ini memang agak khas sebutan ini ya. Dahulu yang pernah ditatar P4 pasti sudah hafal itu 3 kata: bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Itu hafalan pertama. Agak ini bidang kerakyatan. Ya, ya. Dan satu lagi sejarah ideologi. Ya, terima kasih untuk keterangan singkat ini. Kalau alamatnya ya di Fakultas Filsafat UGM. Terima kasih. Assalamualaikum. Berikutnya, monggo. Miskin. Tapi kondisi yang paling mulia. Jadi kalau tadi teman kita mau ikut yang kesejahteraan, tapi penuh begitu dan dicari orang kesejahteraan. Saya kebetulan di Unpar, di Fakultas Filsafat itu ada, jadi untuk MKU dikelola oleh Lembaga Pengembangan Humaniora. Jadi saya mengajar fenomenologi agama sama filsafat Pancasila. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Saya diberi nama oleh orang tua saya, Bapak Sultan Sulasmono. Saya bekerja di Universitas Kristen Sanggau Masalah 3. Pendidikan Pancasila mau dibagi atau tidak, karena sudah dimatikan. Tapi ada yang khusus dari keikutsertaan saya di dalam kongres ini, karena
ini membangkitkan semangat saya kongres ini. Belum tentu kita hanya membalik-balik halaman depan dan belakang begitu, dan di situ tertulis nama saya. Wah, saya jadi bangga sekali. Tulisan saya di Kompres tahun 91 ternyata dikutip sebagai satu bab di situ gitu. Jadi ini membangkitkan saya yang sudah wujud ini jadi begitu saya tak nulis lagi. Jadi kongres ini secara pribadi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Toto Arya dari Jogja sini. Saya mewakili Forum Pasca 45. 2 hari yang lalu saya dipimpin oleh Ketua Umum kami, yaitu Pak Haji Pak Bos. Beberapa kali dengan lembaga Pak Sari juga. Nah, kami sebagai generasi melanjut juga demikian. Sehari-hari saya mengajar tapi di level menengah, pendidikan menengah ke bawah. Jadi boleh katakan saya mewakili komunitas pendidikan untuk menengah dan dasar. Kalau bapak-bapak banyak yang mewakili pendidikan tinggi, mungkin salah satunya yang mewakili pendidikan menengah dasar karena saya berdomisili di kota Surakarta, ikut ngurusi orang-orang tua yang sudah pensiun di kota Surakarta, PWRI, dan juga ikut di koordinator HKTI Surakarta. Kami mencoba untuk setiap diundang seminar atau karya di sini selalu semua hadir mengikuti Pak Samirin ini karena beliau ini terbawa ya. Monggo, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunardi. Saya tahun ini masuk umur 16. Ini dulu tempat saya kuliah. Saya mengalami dekan Pak Kaji, ada Pak Bambang Rianto, ya ada Pak Supoyo Pak Moti Putro, buka karya maupun kongres di sini dan selalu hadir saya. Ini 3 hari juga karena pensiunan naik kereta Pramek dari kembali selama 3 hari. Setelah pensiun kegiatannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Satri Abdi dan saya mewakili UAD Universitas Madara Jogja. Saya sebenarnya termasuk orang yang cukup bangga menjadi orang Indonesia karena saya dilahirkan dari 3 etnis yang cukup besar di Indonesia. Di dalam diri saya mengalir darah Jawa, darah Minang, darah Batak. Tapi karena 3 etnis mengalir di dalam darah saya itu, di Batak saya tidak dianggap sebagai orang Batak, dianggap sebagai orang Jawa. Di Minang juga begitu, sampai di Jawa saya tidak dianggap sebagai orang Jawa karena bahasanya mencicipi asam garam yang cukup banyak. Saya mungkin baru akan belajar mencicipinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya nama saya Moyono, yang di situ itu nomor 20. Saya hanya tugas guru Semia Negeri Semia Negeri Payakumbuh tahun 1957. Yang saya lontarkan pada waktu itu ketua komisinya Pak Anwar Dongko tidak pernah mendapat sambutan, tidak dibuat, dan pada waktu menyampaikan hasil kesimpulan komisi itu saya akan berfungsi lain dengan yang di komisi ini. Mudah-mudahan kita nanti di Kongres Pancasila itu jangan sampai apa yang diputuskan di sini lalu demi
lain-lain itu lalu ada yang dekat. Itu yang saya banyak juga saya pernah mengalami pada saya jadi PNS juga sering begitu. Belum puas terhadap hasil perubahan Undang-Undang Dasar itu secara pribadi maupun secara kelompok bisa menulis surat kepada pimpinan MPR sehingga kita bisa berdialog secara terbuka. Ya makanya itu dan MPR itu sudah melakukan TOT, sudah menjabarkan perubahan Undang-Undang Dasar itu ke seluruh Indonesia. Kalau yang prinsip-prinsip ini tidak bisa dimasukkan di dalam tubuh, di dalam batang tubuh, maka prinsip-prinsip itu dalam penjelasan harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang antara pemerintah dan DPR yang merupakan kesepakatan. Nah, sekarang secara garis besar di dalam Undang-Undang Dasar sendiri itu sebetulnya hanya terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama itu menjelaskan dan membagi tugas wewenang serta sistem dan tata laksana para penyelenggara negara yang mempunyai nilai yang sama di bawah Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua adalah isinya adalah menyangkut hak-hak semua warga negara. Mulai jadi hak asasi itu tidak sepenuhnya terimplementasikan. Nah, apakah ini tidak Pancasilais? Kalau mempunyai hak asasi manusia, tapi juga harus menghargai hak asasi orang lain. Itu ada itu. Sampai hak pendidikan, hak kesejahteraan serta satu itu membagi tugas kewenangan dan kerjasama antar lembaga negara di dalam rangka menyelenggarakan negara dan menjaga warga negaranya. Yang kedua adalah hak warga negara, hak bangsa Indonesia itu sendiri. Itu termasuk kewajibannya di dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang beruang yang terbesar di dunia. Jadi kalau kita mengakui itu berarti Selat Sumatera antara Sumatera dan Kalimantan, kemudian Laut Jawa antara Jawa dan Sumatera, kemudian Selat Makassar antara Makassar dan Kalimantan, bahkan antara Sulawesi dan Papua yang semua lautan itu, walaupun lebih dari 12 mil laut, tapi itu adalah wilayah Indonesia. Yang mengatakan juga bahwa undang-undang perubahan ini adalah undang-undang 2002, itu juga sudah mengatakan itu. Nah, ini di dalam undang-undang dasar itu sendiri disebutkan, cara menyebutkan undang-undang dasar itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang tahun 1945 itu bukan undang-undang dasarnya, tetapi Negara Republik Indonesia aja. Makanya sebutannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Ini jadi sebentar ya. Hasilnya kami baiklah itu saya tetap berdasarkan pasal 2. Itu kami sudah memahami Pancasila. Jadi untuk saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sikap negara. Jadi kalau dalam rapat ini memang saya pernah. Kalau sebenarnya waktu saya itu, Wanturani saya itu. Habis ini sudah selesai. Kenapa mikir-mikir? Sudah selesai, nanti jangan Bapak Pak Samirin, Pak Samir menang. Ya, jadi barangkali itulah. Jadi mohon menjauh. Saya sudah pernah menghadap itu. Soalnya saya karena yang mulai selain Pak Samir. Terima kasih. Saya mengusulkan bahwa daripada jadi beban ganjaran itu, baik juga kalau yang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai perombakan akhirnya itu mencoba mengelaborasi lebih dalam secara ilmiah pasal-pasal mana yang sebenarnya tidak bersesuaian dengan Pancasila, sehingga kami yang tidak merasa, yang tadinya masih ya saya pikir tidak ada masalah sama perubahan itu, kemudian jadi dibukakan matanya, oh iya ya ini bertentangan dengan Pancasila sila ini, yang ini kalau itu ada
mungkin akan jadi bahan diskusi yang menarik. Tapi kalau hanya wacana ini merombak, ini tidak merombak, dan itu kami jadi bingung. Iya, itu tuh bagus gitu. Menurut saya itu jadi dinamis gitu ya. Jadi Gusti Jaya tidak perlu membela juga, karena ada bahan juga di situ sehingga nanti kita bisa lebih baik. Tapi itu tentu mungkin tahun depan baru kita bisa diskusi tentang mana yang bertentangan, mana yang tidak. Itu yang pertama, tanggapan tentang diskusi yang pertama. Yang kedua, saya mengusulkan agar sama dengan teman dari Ulfan ini kembali ke draft ini, karena semua agenda Mas Sidung sudah masuk gitu maksud saya gitu. Jadi kalau Mas Sidung berkenan untuk yuk kita lihat kesimpulan mana yang nanti akan terbuat dengan sendirinya topik yang Pak disajikan itu, saya yakin. Undang-Undang Dasar 45 itu, ya 45 tanda petik nanti. Tapi terus terang aja ada beberapa materi yang perlu ditetapkan. Ini nanti bisa dimasukkan. Kita melihat hari kemarin, hari ini dan hari yang akan datang. Demikian juga periode presiden, DPR dan sebagainya. Saya terus terang aja mengusulkan. Di situ ada poin yang tidak boleh berubah. Apa fungsi MPR? Apakah hanya menghadiri pelantikan presiden dan menyampaikan hasil atau motivasi undang-undang dasar itu terlalu mahal? Coba kita lihat. Juga apa fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah yang telah kita pilih itu? Sebab saya agak mempunyai perasaan kurang seret. Jangan-jangan itu besar. Kok difungsikan hanya demikian? Padahal kita memilih dua lembaga itu, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Kita pilih langsung. Oleh sebab itu, mohon dalam perubahan yang akan datang, jangan sampai mengarah kepada negara federal. Karena kalau menyambung malah terjadi kecelakaan. Tapi selaras menuju satu tempat yang sama dan membawa gerbong ini ke tempat yang benar-benar aman dan tetap itu tujuannya meskipun dua terpisah. Karena begitu bergabung malah ini ada insiden berarti. Ini mungkin selaras ya seperti itu. Satu rekomendasi lagi, maaf sebelumnya. Kayaknya kalau Departemen Agama sekali lagi cenderung tidak adil. Mungkin bisa, kalau saya boleh secara pribadi mengungkapkan, departemen atau kerohanian gitu. Ini kan kerohanian semua rohani berkaitan dengan roh ya, roh dan jasmani gitu. Jadi rohani. Semua menyebut Tuhannya dengan, atau yang terbesarnya targetnya haji. Yang mau ke Vatikan atau yang mau ke Roma, bagaimana prosesnya gitu loh. Nah ini kan mungkin akan lebih cocok kalau misalnya memang Departemen Kerohanian, nanti ada istilahnya lintas kerohanian. Mungkin nanti di dalam Departemen Kerohanian ini ada memang biro Islam, biro Katolik, biro Buddha, biro dan lain-lain. Karena di Dirjen di Kementerian Dalam Negeri juga ada biro Bina Hayat. Sekarang jadi Dirjen Hayat. Jadi undang-undang dengan PP-nya kalau memang mereka di luar undang-undang dan PP-nya lengkap sekali, mereka sudah diperjuangkan. Sana yang dulu hanya yang biasanya juga terjadi ke semua agama, dasar hukum yang ada ini tidak dijalankan antar lintas kerohanian. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sekalian kenalan. Oh iya, saya Laurentius. Laurentius ya. Dari Bandung. Di Bandung. Begini, saya coba untuk menggunakan waktu ini seefisien mungkin. Mungkin di antara kita masih ada yang ingin memperkaya
tentang pengertian Esa tadi, seperti yang sudah diawali oleh Mas Flores. Oke. Tentang ini dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita yang hadir. Saya akan berkaitan satu pendapat, ini namanya saya ini Pak Suparno dari Medan. Tugas saya dulu pensiunan guru SMK 1 tahun 2005. Nah, kemudian saya masih diadopsi menjadi penasihat hukum ASEAN International Lokal. Nampaknya diri kita semua, ya kalau ada yang menanggapi atau pendapat kita semua bagaimana, ya saya senang sekali gitu ya. Saya berpendapat, karena saya asal-usulnya juga dari orang teknik ini. Orang teknik itu kalau kerja punya perumusan, kalau nggak teliti nggak bakal jadi. Jadi saya punya pendapat, marilah, ini nggak memaksakan ya, ini pendapat saya dulu lah gitu. Perkataan itu yang terbaik stop dulu kalau nggak bisa dilaksanakan. Karena orang yang dapat melaksanakan perkataannya itu adalah orang yang berilmu. Nah, apa itu ilmu? Yaitu salah satunya yang mampu mewujudkan sesuatu. Nah, ilmu itu apa? Nah, coba saya ajak itu PR dulu. Nanti kalau nggak jawab, saya akan menjawab secara sains. Jadi orang awam itulah. Nah, kemudian saya akan bicara kepada Kapolres lagi bahwa NK itu keberatan sekali ya kalau dibilang kita itu nggak beragama atau nggak beradab. Jadi kalau kita pahami lagi bahwa dasar negara Republik Indonesia yang kepunyaan semua umat beragama, kalau tidak nyambung 1.666 itu juga jarang yang bisa. Jadi kalau menurut pendapat Pak Suparno, memahami agama itu jangan terlalu bertele-tele, yaitu itu misalnya orang beragama itu yang bawa berusaha dari maling dan koruptor, menjadi pembohong, menjadi pengkhianat, kau dendam dengki tamak loba. Kemudian di situ mungkin perlu ditambahkan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sehingga NKRI ini mungkin ya bertindak, tapi masuk ke area ketiga. Kemudian kalimat terakhir juga menurut saya penting bahwa dalam hal ini negara dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dasar suaranya. Atau ini mas dibuat baru aja dulu di bawahnya yang di luar dari negara apa? Negara ketidaksekuleran negara. Tinggal ditambahkan karena untuk mengacu ke sila ketiga, karena sila ini fondamen dari sila berikutnya, maka memang kata persatuan memang harus masuk, sehingga hubungan antar individu dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terus dalam rangka mengatur hubungan antar individu dengan negara dalam rangka itu Pak. Yang alinea ketiga itu sudah. Alinea ketiga itu sudah ada mungkin tinggal kalimat saja persatuan dan kesatuan dalam rangka membulankan. Tadi seperti usul Profesor saya setuju dengan catatan memang makna persatuannya memang harus masuk di situ. Tapi masuknya itu di alinea ketiga. Karena memang sila 1 ini fundament untuk sila-sila yang lain, termasuk sila ketiga. Sehingga persatuan itu akan terbentuk dalam rangka itu terjadinya hubungan antar individu dalam rangka membentuk persatuan dan kesatuan. Juga harus kita perhatikan perlindungan negara. Itu Gimana sudah Pak? ditambahkan. Ya mungkin itu menyambung. Ya dan yang keempat ini kalau nanti rasa itu bukan. Itu mungkin bisa dirumuskan dengan bahasa yang pas, itu rekomendasi. Gimana itu Pak? Perlindungan itu yang penting Iya. perlindungan itu. Perlindungan negara. Kalau memang cari ruang untuk menempatkan yang arahnya ini agak sulit.
gimana kalau itu di seandainya dimuat pun juga nggak mengganggu loh. Seandainya dimuat kan nggak mengganggu. Iya. Kan Disambung aja. Mungkin alinea paragraf keempat ini aja yang kita perlu sempurnakan dengan memperhatikan usulan Prof itu tadi. Alinea terakhir itu tetap karena kita menghormati apa yang bisa yang forum besar ya. Menurut saya kata Sultan NKRI itu pasti ada penekanannya karena de facto selama ini kita melihat ada beragam persoalan yang mengarah ke konflik agama dan itu merusak. Menurut saya ini malah gongnya. Tapi salah satu setelah di atas kita menunjukkan hubungan ketuhanan itu dengan keadilan, dengan perlindungan negara, dengan hak individu. Gitu. Kalimat keempat ini substansinya lain. Dia menuju kepada hubungannya dengan keutuhan negara, kesatuan dan kemudian panjangnya Pak, jangan negara kesatuan. Oke. Tadi Pak, saya Petrus Gunawan dari Sekolah Putri. Alinea keempat ini seberapa jauh penguasaannya, bagaimana dengan good governance, good clean government. Inilah tolok ukur yang harus kita nilai saat ini, di mana kelemahannya, di mana keberhasilannya, dan bagaimana untuk menuju untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Itu harus ada mekanisme proses sampai menuju kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, memakmurkan rakyat. Lalu pasal selanjutnya, pasal 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berkawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga seimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ini terlalu panjang. Bagaimana penjabarannya dari mengenai undang-undang yang menuju untuk kemakmuran rakyat tadi. Ini mekanisme sampai pada pelaksanaannya, implementasinya harus kita teliti, kita secara sama sehingga menuju pada kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Namun pasal 33 ini harus tidak hanya berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan yang lain seperti kesempatan kerja usaha, dan insya Allah bisa berhasil. Sementara saya cukupkan sekian, terima kasih. Nama saya Astolanilur dari DPRD Kota Jogja tahun 7177 dan alumni walaupun belum sarjana S1 dari Fakultas Ekonomi UGM masuk tahun 58. Sekian, terima kasih. Ya, monggo silakan siapa yang ingin biar saya baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira dari Borongboro dari Universitas Indonesia Jakarta. Saya Wira dari Borongboro. Bukan Pak. Saya Jawa Pak. Itu Pak Uli. Pak Uli kalau yang belum tahu, kalau saya Jawa Pak. Dan asli nenek moyang saya sendiri. Saya sepakat dengan Pak Astolanilur. Ya betul bahwa kita perlu merekomendasi itu karena kebetulan saya baru minggu lalu ke Batam melihat betapa timah di sana ya. Itu kan kalau di sini harus berwawasan lingkungan, kesinambungan dan sebagainya. Nah di sana saya melihat tambang timah itu setelah diambil itu lingkungannya jadi rusak.
ngomongin urusan rakyat itu adalah merata pendidikan, mengembangkan Pancasila atau melaksanakan Pancasila. Jadi perlu direkomendasikan adanya pendidikan yang merata bagi rakyat setinggi-tingginya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mika Takwa dari Forum Mahasiswa Pasar Indonesia. Ya, dari Forum Mahasiswa Pasar Indonesia. Saya mungkin kembali pada tujuan dari kongres kemarin yang saya ingat dan saya bacakan, ingin kita menumbuhkan nilai-nilai yang berada dalam Pancasila itu yang dalam prakteknya itu yang dipimpin oleh Pak Budiono. Pak Budiono itu ketika itu Komnas dan menyusun daerah Aceh Timur ada 70 kecamatan, 70 fasilitator yang saya koordinasi dan ada 12 yang mesti tentang ekonomi. Tapi kemudian yang disebut Pak dari koordinator yang tadi namanya modal sosial capital itu yang sebetulnya ketika Amerika menang dalam perang dingin muncul dua orang cerdas dan pandai dari Amerika dan Fukuyama sama Huntington. Mau apa Amerika setelah menang ini? Kan jawaban itu dia enak historis. Sekarang sudah kemenangan masa bebas liberalisme. Karena ada musuh yang dulu tidur, ya musuh lama perang salib dan lain-lain itu antara Islam dan Kristen. Dan banyak pernyataan Huntington dan ini didengarkan oleh Amerika. Dan sebetulnya bahwa Huntington Fukuyama itu apa ketika social capital can be cultivated ya dengan undang-undang. Yang social capital itu ya orang itu karena rumusan social capital itu bagaimana masyarakat itu rukun bisa membangun dan akhirnya terpuncaknya menjadi good governance ke atasnya. Jadi dari bawah dulu good governance. Itulah kemudian DPRD tingkat 1 Jawa Timur. Oke, Bapak Ibu dosen dan guru, siapkan cara pendidikan Pancasila yang baik, bentuk asosiasi yang nanti kami akan memikirkan, tolong juga dibantu, yaitu pembentukan komisi. Ya kita sudah sadar, sekalian itu kita juga itu di Bondowoso itu undang-undang syariat, perda syariat juga kuat. Iya, perda syariat. Tapi di Sidoarjo, perda yang sangat kuat itu adalah demi Masinan, perda untuk guru. Nah, itu PKI itu jelas di belakangnya jelas itu adalah PRD dan lain-lain itu. Tapi di Kadin Jawa Timur, pas apa itu? Ya liberal, pengusaha-pengusaha di buruh sini syariat, hukum diurus segala macam. Mengenai ideologi di situ bagaimana masyarakat kalau di KTP itu harus bisa nyanyi bahasa rakyat. Jadi nanti komisi ini komisi macam-macam, presiden yang salah di rumah, pasal bendera itu kan nggak terurus.